Ritual semut peluru. Jadi, ritual ini adalah upacara adat kedewasaan yang ekstrim dan sangat menyakitkan bagi remaja laki-laki dari suku Sateremawe di pedalaman hutan Amazon. Ritual ini menggunakan semut peluru, sejenis semut raksasa Amazon yang memiliki sengatan paling menyakitkan di dunia, di mana rasanya digambarkan mirip seperti tertembak peluru atau dibakar hidup-hidup. Ritual ini diawali dengan para tetua adat mengumpulkan ratusan semut peluru dari hutan dan membiusnya menggunakan ramuan daun herba khusus. Singkat cerita, remaja laki-laki berusia 12 tahun yang mengikuti ritual diharuskan memasukkan tangannya ke dalam sarung tangan. Mereka wajib menahan sengatan ratusan semut tersebut minimal 10 menit tanpa boleh menangis, berteriak, atau menunjukkan rasa sakit agar dianggap jantan. Selama proses ini, mereka diajak menari bersama untuk mengalihkan rasa sakit. Setelah sarung tangan dilepas, tangan mereka akan mengalami kelumpuhan sementara, bengkak parah, dan tubuh akan bergetar hebat akibat racun neurotoksin selama berhari-hari. Yang gila dari ritual ini adalah untuk benar-benar diakui sebagai pria dewasa dan prajurit suku yang tangguh, seorang pemuda harus berhasil melewati ritual ini sebanyak 20 kali sepanjang hidupnya. Suku terasing. Bagi yang belum tahu, wilayah Amazon merupakan rumah bagi populasi suku terasing terbesar di dunia. Diperkirakan terdapat sekitar 100 hingga 124 kelompok suku terasing yang hidup di seluruh cekungan Amazon. Kalian penasaran gak sih kenapa suku ini tetap memilih terisolasi dan terasing? Nah, jadi alasan mereka tetap terasing bukanlah karena mereka tidak tahu ada dunia luar, melainkan keputusan sadar untuk mengisolasi diri secara sukarela demi menghindari trauma masa lalu seperti pembantaian, perbudakan, dan penyakit mematikan yang dibawa oleh orang luar. Aku juga mau bahas salah satu suku di Amazon yang menurutku menarik, yaitu suku Piraha. Salah satu hal yang membuatnya menarik adalah meskipun hidup tanpa teknologi, seorang antropolog bernama Daniel Everett yang hidup bersama mereka selama bertahun-tahun menyimpulkan bahwa suku Piraha adalah salah satu masyarakat paling bahagia di bumi karena mereka tidak pernah mencemaskan masa depan atau menyesali masa lalu. Kupu-kupu biru. Langsung aja, berbeda dengan makhluk lain yang mendapatkan warna dari zat pewarna alami atau pigmen, warna blue morpho berasal dari struktur fisik sayapnya. Yang menurutku keren dari binatang ini adalah ketika ia ditaruh di bawah mikroskop, permukaan sayapnya dilapisi oleh jutaan sisik mikroskopis berbentuk menyerupai pohon Natal mini atau prisma. Karena sisik itulah ketika cahaya matahari mengenai struktur mikro ini, gelombang cahaya selain warna biru akan diserap dan saling membatalkan. Hanya panjang gelombang cahaya biru metalik yang dipantulkan kembali ke mata kita. Aku juga nggak tahu artinya apa, jadi maaf ya guys kalau nggak jelas. Kupu-kupu ini juga menjadi inspirasi bagi para ilmuwan. Mereka meniru struktur nano sayap kupu-kupu untuk membuat cetakan holografik super rumit. Teknologi ini diaplikasikan pada uang kertas, paspor, dan kartu kredit agar memiliki warna struktural yang tidak bisa difotokopi, diprint, ataupun dipalsukan oleh penjahat. Meski sayapnya indah dan mekanismenya juga keren, kupu-kupu ini tidak terancam punah. Namun, keberadaan kupu-kupu ini mulai terancam akibat penggundulan hutan serta perburuan liar oleh kolektor yang ingin mengawetkan sayap indahnya untuk perhiasan. Anak hilang di Amazon. Peristiwa ini bermula ketika sebuah pesawat kecil jenis Cessna 206 mengudara membawa 7 orang, seorang pilot, seorang pemandu adat, dan seorang ibu beserta 4 orang anaknya. Di tengah perjalanan, pilot melaporkan kerusakan mesin darurat sebelum akhirnya pesawat jatuh menghantam kanopi hutan lebat Amazon di wilayah Caqueta. Pilot dan pemandu tewas seketika akibat benturan, sementara si ibu sempat bertahan hidup selama 4 hari dalam kondisi luka parah. Sebelum meninggal, sang ibu menyadari bahwa ajalnya sudah dekat. Ia kemudian menyuruh anak tertuanya untuk segera membawa adik-adiknya pergi dari bangkai pesawat agar bisa bertahan hidup. Sebagai anak suku Hui Toto, si anak tertua tahu cara membedakan buah hutan yang beracun dan yang aman dimakan. Kebetulan, saat itu hutan sedang musim panen buah liar. Ia lalu membuat tenda darurat dari pohon yang diikat menggunakan tali rambut untuk melindungi adik-adiknya dari hujan badai, ular raksasa, dan jaguar. Pada Mei tahun 2023, tim penyelamat baru menemukan bangkai pesawat 16 hari setelah kecelakaan. Mereka menemukan jenazah orang dewasa, tetapi kursi anak-anak kosong. Akhirnya, pada tanggal 9 Juni tahun 2023, keempat anak ditemukan dalam kondisi sangat kurus, lemah, mengalami dehidrasi berat, dan penuh gigitan serangga. Tetapi semuanya selamat hidup-hidup termasuk sang bayi yang berhasil melewati ulang tahun pertamanya di tengah hutan Amazon. Asal-usul nama. Asal-usul nama Amazon berasal dari seorang penjelajah asal Spanyol bernama Francisco de Orellana yang memimpin ekspedisi pertama menyusuri sungai raksasa ini.
Awalnya, ia menamakan wilayah tersebut dengan nama Rio de la Canela yang berarti sungai kayu manis karena mereka sedang mencari pohon kayu manis bernilai tinggi dan kota emas legendaris. Di tengah perjalanan menyusuri sungai, rombongan Orellana diserang dengan sangat brutal oleh sekelompok pejuang dari suku lokal. Yang mengejutkan para penjelajah Spanyol, garis depan pasukan tersebut dipimpin oleh para wanita petarung yang sangat tangguh. Para wanita itu digambarkan bertempur tanpa pakaian, berkulit putih, bertubuh tinggi, berambut panjang yang dikepang, serta memiliki kekuatan setara dengan 10 orang pria. Menyaksikan kehebatan para pejuang wanita tersebut, Orellana langsung teringat pada cerita Amazons dari mitologi Yunani kuno. Dalam mitos Yunani, Amazons adalah bangsa prajurit wanita legendaris yang sangat perkasa, mahir memanah, dan terkenal kejam dalam berperang. Terinspirasi dari kisah tersebut, sungai raksasa itu akhirnya dinamakan Rio de las Amazonas yang kemudian disederhanakan oleh dunia menjadi Amazon. Lukisan purba zaman es. Jadi, lukisan ini diperkirakan dibuat pada akhir zaman es terakhir. Penemuan ini membuktikan bahwa manusia purba sudah bermigrasi dan mendiami wilayah Amazon jauh lebih awal daripada perkiraan para sejarawan sebelumnya. Saat lukisan ini dibuat, Amazon belum berwujud hutan hujan tropis super lebat seperti sekarang, melainkan masih berupa kombinasi antara hutan sabana dan dataran berduri. Hal yang paling mencengangkan para peneliti adalah detail gambar hewan purba berukuran raksasa yang kini telah punah dari muka bumi. Manusia prasejarah melukis interaksi mereka dengan makhluk-makhluk seperti mastodon, slot raksasa, kuda zaman es, dan lain-lain. Yang anehnya, banyak dari puluhan ribu lukisan ini berada di atas tebing yang sangat tinggi dan curam. Bahkan beberapa di antaranya hanya bisa didokumentasikan dengan jelas menggunakan bantuan kamera drone. Selain hewan, dinding batu ini menjadi semacam buku harian raksasa bagi peradaban kuno. Terdapat ribuan lukisan yang menggambarkan manusia sedang menari bergandengan tangan, memakai topeng ritual, berburu hewan menggunakan tombak, hingga cetakan telapak tangan anak-anak dan orang dewasa sebagai simbol penanda keberadaan mereka. Para arkeolog masih bingung bagaimana cara manusia purba memanjat dinding batu vertikal yang begitu tinggi untuk melukis dengan sangat rapi. Dugaan kuatnya mereka sengaja membuat tangga atau menara kayu penopang yang sangat tinggi demi tujuan ritual keagamaan. Spesies misterius. Kalian tahu gak sih kalau para ilmuwan memperkirakan ada spesies baru yang ditemukan setiap 2 hari sekali di Amazon? Namun, karena laju penggundulan hutan yang cepat, banyak spesies yang diperkirakan punah sebelum sempat manusia temukan. Sampai saat ini, para ilmuwan memperkirakan bahwa manusia baru menjelajahi kurang dari 40% kawasan hutan dan sungai Amazon. Kalian juga tahu gak sih kalau cuma 1% cahaya matahari yang sampai ke dasar hutan? Salah satu spesies misterius yang menurutku menarik buat dibahas adalah makhluk unik yang sering disebut ular penis. Karena kemiripan bentuk fisiknya, hewan ini sebenarnya bukan ular, melainkan jenis amfibi langka yang tidak memiliki kaki. Misteri terbesarnya adalah hewan ini tidak memiliki paru-paru dan tidak bernapas melalui insang. Ilmuwan masih memperdebatkan bagaimana makhluk berukuran besar ini bisa menyerap oksigen yang cukup di dalam air murni hanya melalui kulitnya. Selain itu, beberapa suku terisolasi di Amazon memiliki trauma mendalam terhadap orang luar. Mereka tidak segan-segan melepaskan anak panah beracun dari balik semak-semak jika mendeteksi ada orang asing yang memasuki wilayah adat mereka. Oleh karena itu, Amazon makin susah untuk dijelajahi. Ular raksasa. Pada tahun 1907, seorang penjelajah legendaris asal Inggris bernama Percy Fawcett sedang menyusuri sungai Abuna di perbatasan Brasil dan Bolivia. Saat sedang menjelajah di tengah hutan, Fawcett melihat kepala ular besar muncul dari air. Seketika, ia langsung menembak tulang belakang ular tersebut dengan senapannya. Setelah ular itu lumpuh, Fawcett dan krunya menepi dan mengukurnya menggunakan tali. Hasil ukurannya sangat mencengangkan, yaitu 62 kaki atau sekitar 18 meter dengan diameter badan mencapai hampir 1 meter. Nah, secara ilmiah, ular terbesar yang hidup di Amazon saat ini adalah Green Anaconda yang hanya memiliki rata-rata panjang 5 hingga 6 meter. Jika ular modern tumbuh hingga 19 meter di darat, berat badannya akan mencapai beberapa ton. Hukum biologi menyatakan bahwa organ dalam ular tersebut akan hancur tertekan oleh berat badannya sendiri saat ia mencoba melata di darat. Meskipun sains ragu ada ular 19 meter di zaman modern, para arkeolog berhasil menemukan fosil ular purba bernama Titanoboa di dekat wilayah Amazon. Ular purba ini hidup 60 juta tahun yang lalu dan memiliki panjang 13 hingga 15 meter dengan berat 1,1 ton. Ular ini bisa tumbuh raksasa karena pada zaman purba, suhu bumi jauh lebih panas dan kaya oksigen, memungkinkan hewan berdarah dingin tumbuh tanpa batas. Karena suhu Amazon sekarang lebih dingin daripada 60 juta tahun lalu, secara teori anaconda tidak bisa tumbuh sebesar Titanoboa. Para ilmuwan memberikan penjelasan kalau anaconda adalah hewan air. Saat melihat ular di dalam air yang bergelombang, air bertindak seperti lensa cembung yang membuat ukuran objek terlihat 30% hingga 50% lebih besar dari ukuran aslinya. Meski begitu, banyak kriptozoolog percaya ada subspesies anaconda purba yang hidup di zona terdalam Amazon yang belum pernah terjamah manusia.